Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan 7 ini kita akan membahas tentang masalah bagaimana lingkungan eksternalitas dan internal ini berpengaruh terhadap suatu manajemen strategi. Sebelum itu, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Berdasarkan penelitian dengan judul kontribusi strategi bisnis dan lingkungan eksternal dalam meningkatkan sistem pengendalian manajemen, studi empiris pada perusahaan jasa perhotelan dan Provinsi Banten oleh Dadan Ramdhani tahun 2018, di mana kerangka berpikir peneliti ini sistem pengendalian manajemen dipengaruhi oleh kepemimpinan biaya, hipotesisnya. Hipotesis kedua ini adalah strategi diferensiasi. Yang ketiga adalah persepsi ketidakpastian lingkungan. Dari 3 variabel tersini atau variabel independen ini berpengaruh terhadap variabel dependen berupa sistem pengendalian manajemen. Ini penting sekali bagaimana kepemimpinan biaya, strategi diferensiasi, persepsi ketidakpastian dan lingkungan. Tinjauan pustaka strategi bisnis menurut Porter tahun 80. Kepemimpinan biaya ini bagaimana suatu produknya atau suatu output dalam suatu perusahaan atau perusahaan swasta maupun sektor publik ini dapat menekan biaya seminim mungkin, mencari efisiensi pada pengeluaran agar harga output yang dihasilkan itu bisa bersaing dengan kualitas yang sama, asumsinya dengan kualitas yang sama agar harganya ini rendah. Harga rendah ini pasti sangat berpengaruh terhadap permintaan suatu barang maupun jasa. Kita ketahui di dalam teori mikro di mana permintaan ini harga bersifat negatif. Semakin tinggi harga maka permintaan barang semakin rendah. Berbanding terbalik, jika harga ini semakin rendah maka permintaan barang semakin tinggi. Asumsinya dengan kualitas yang sama. Sehingga barang dan jasa yang kita hasilkan ini memiliki klasemen nomor 1 atau level pertama di kelas harga atau memimpin harga, biasa dikenal dengan kepemimpinan biaya. Kedua, diferensiasi perbedaan produk. Jadi seorang manajer, seorang kreator manajemen ini penting bagaimana produknya ini bersifat unik atau bisa jadi berbeda dengan yang lain atau suatu cetusan atau suatu inovasi terbaru berbeda dengan pesaingnya atau bisa dari desain atau bahan yang dia gunakan. Bisa salah satu contohnya bisa saja dengan HP, dengan posisi kamera pun, dengan berapa jumlah kameranya pun ini juga berpengaruh terhadap minat konsumen. Bahan yang digunakan dari stainless atau dari atom ini juga sangat berpengaruh terhadap permintaan suatu barang. Yang ketiga, lingkungan eksternal. Menurut Heath et al. Tahun 2001, lingkungan eksternal ini bisa terdiri dari demografi, ekonomi, politik dan hukum, sosial dan budaya, teknologi, serta globalisasi. Jadi seorang manajer suatu perusahaan atau manajer strategik ini dia harus bisa membaca lingkungan eksternalnya. Bagaimana lingkungan eksternal ini seperti demografi. Dia ingin membuat apa? Barang saya ini untuk apa? Pangsa pasar saya apa? Jika dia menginginkan demografi penduduk musim terbesar, ya Indonesia dia harus memilih. Atau ini tidak cocok untuk demografi di wilayah atau negara atau suatu daerah yang
yang mayoritas orang muslim. Ya, seperti salah satu contohnya adalah peternakan babi. Ya, ini tidak cocok di tempat-tempat orang yang memiliki satu wilayah demografinya umat Islam. Ini cocok tidak? Atau demografi tentang usia. Nah, daerah ini cocok untuk fashionable anak-anak muda. Nah, sedangkan demografinya suatu daerah itu banyak orang tuanya dibandingkan anak mudanya. Ini sangat berpengaruh terhadap manajemen strategi kita yang akan kita kelola. Ekonomi, bagaimana wilayah tersebut perekonomiannya. Perekonomian utama mereka tentang apa? Salah satu sektor utamanya adalah petani. Ya, tidak mungkin mereka akan memikirkan pakaian-pakaian yang mahal. Mereka mementingkan makanan-makanan yang mahal. Nah, kita juga harus tahu bagaimana perekonomian di suatu wilayah tersebut. Politik dan hukum. Nah, salah satu bagaimanakah tingkat ketegangan suatu politik ya, di suatu daerah tersebut, bagaimanakah tingkat pengendalian hukum di suatu tempat tersebut. Ini penting untuk faktor keamanan perusahaan kita ke depannya. Sosial dan budaya, nah, bagaimanakah etos mereka, apakah mereka konsumtif atau tidak, apakah mereka sangat irit sekali atau bagaimana ya, budaya mereka terhadap penerimaan barang-barang baru. Nah, ini harus tahu. Teknologi ya. Teknologi yang kita gunakan ini juga harus teknologi yang berstandar nasional minimal ya, agar hukum kita terjamin. Yang kedua, teknologi yang kita gunakan steril ya, tidak menyalahi aturan sosial, budaya maupun agama setempat. Ini penting sekali. Nah, teknologi juga sangat penting, di mana teknologi ini juga untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan kita. Yang selanjutnya adalah globalisasi, di mana globalisasi sekarang semuanya serba online. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman globalisasi. Jika kita yang terbiasanya menggunakan door to door, memberikan selebaran, ya, memberikan pengumuman di jalan-jalan, itu sudah nggak penting. Sekarang beralih pada inovasi serba online. Nah, kita juga harus mengikuti pemesanan online, pendaftaran online. Ya. Ini sangat penting bagi manajemen strateginya. Menurut Timon, salah satunya juga salah satu pesaing. Faktor eksternalnya adalah pesaing. Bagaimana pesaing ini menerapkan harganya, bagaimana promosi yang dilakukan oleh pesaing kita, bagaimana kualitas produk yang mereka hasilkan dibandingkan produk kita, bagaimana mereka melakukan distribusi, kepada siapa saja mereka mendistribusikannya, dengan jasa apa dia mendistribusikannya. Jangan-jangan dengan jasa yang distribusi yang mereka gunakan lebih murah dibandingkan dengan jasa distribusi kita. Kita harus tahu juga. Kesimpulannya, dalam penelitian yang dilakukan tadi, yang pertama, strategi kepemimpinan biaya berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian manajemen yang lebih birokratis. Artinya bahwa hotel yang melakukan strategi kepemimpinan biaya maka menghendaki penekanan pada sistem pengendalian manajemen yang lebih birokratis. Ya. Jadi banyak hotel-hotel yang dilakukan ini lebih menekan terhadap manajemen birokrasi keuangan mereka dibandingkan dengan lebih mementingkan itu intinya. Yang kedua, strategi diferensiasi berpengaruh positif signifikan dengan sistem pengendalian manajemen yang lebih birokratis. Artinya bahwa hotel yang melakukan strategi diferensiasi maka menghendaki penekanan pada sistem pengendalian manajemen yang lebih birokratif ya. Jadi bisa jadi hotel itu
memberikan kenyamanan dalam bentuk suasana alam atau memberikan tempat, ya, kasur yang lebih enak, menawarkan ruangan yang cukup luas, ada air panas maupun air dinginnya, klosetnya dalam bentuk jongkok maupun duduk, ini juga sangat berpengaruh. Ada perbedaan di sana. Bisa jadi mereka melakukan inovasi dengan cara sistem online. Yang ketiga, persepsi ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap sistem pengendalian manajemen yang lebih birokratis. Dapat disimpulkan bahwa persepsi ketidakpastian lingkungan menekankan pada sistem pengendalian manajemen yang lebih birokratis. Ya. Jadi lingkungan juga berpengaruh positif terhadap pengembangan suatu perhotelan. Ini sangat penting ya dalam manajemen strategi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.